muhtatin, dan juga disunahkan menyela-nyela jenggot yang tebal. Kemarin dijelaskan bahwasanya jenggot yang tebal itu adalah jenggot yang mana bagian kulitnya, artinya ini ya, yang di bawah, yang berada di bawah rambut itu tidak nampak ketika orang itu sedang melakukan obrolan, artinya tidak nampak dari majlis takhotub. Kemarin diperkirakan majlis takhotub itu secara normal itu 300 diro, atau dalam kisarannya kalau dalam bentuk meter itu sekitar 1,5 meter. Itu kira-kira semacam itu. Ketika kulitnya tidak terlihat maka itu dikatakan tebal, ketika kulitnya terlihat maka dikatakan tipis. Wal afdalu qawluhu bi asabi yumnahu. Yang lebih utama adalah dengan menggunakan jari-jari tangan kanan. Wa min asfala ma'a tafariqiha, dari sisi bawah beserta dengan merenggangkan jarinya. Wa bi hurfatin mustaqillatin, dan dengan cebokan air secara terpisah, lil ittiba'i, karena mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, tarkuhu, meninggalkan takhlil, meninggalkan nyela-nyela. Kemudian berarti sunnah ketika orang memiliki jenggot yang tebal itu disunah takhlil. Ini kalau memang jenggotnya itu tidak berada di bagian muka, ya secara umum memang di luar bagian muka. Maka caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan jari tangan dalam keadaan terenggang, dan juga dengan mengambil air secara tersendiri, bukan air dari membasuh muka. Kita ngambil cebok sendiri, lalu caranya semacam ini, dari bawah. Nah, ini sunnah. Ya tapi ini kan disinyalir tidak merata. Ini namanya kesunahan, itu caranya semacam itu. Baik merata atau tidak merata, itu cukup kita dengan cara seperti tadi. Ini semacam ini. Itu sunnah. Wa takhlilu asabi'il yadaini bitashbiki, dan disunahkan menyela-nyela jari-jari kedua tangan bitashbiki, dengan cara tashbik. Tashbik itu semacam ini. Ini juga sunnah ketika berwudu. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan, maka disunahkan tashbik. Ya, ini juga hukumnya sunnah. Ini namanya takhlilul asabi, supaya kotoran yang ada di antara dua jari itu menjadi hilang, dan air itu bisa secara optimal masuk ke bagian di antara kedua jari. Jadi ketika kita wudu, kemudian ini semacam ini. Ini juga termasuk adalah kesunahan tersendiri. Selain sunnah membasuh kedua telapak tangan meskipun kita yakin akan kesuciannya, ini juga sunnah tasbih. Jadi ini kesunahan di dalam kesunahan. Warrijlaini bi'ayyi kaifiyatin kanat, dan juga menyela-nyela jari-jari kedua kaki, bi'ayyi kaifiyatin kanat, dengan cara apapun. Ini juga sunnah. Namun wal afdalu, adapun cara yang paling utama ketika menyela-nyela jari kaki, ayyukhallilaha min asfala, yaitu menyela-nyela lewat bagian bawah, bihinsirin, dengan lewat bagian bawah jari manis yang paling kecil, ya, bihinsiri yadihil yusra, dengan jari kelingkingnya, ya, tangan kiri, mubtadi'an bi'insirir rijlil yumna, dimulai dengan jari kelingking kaki kanan, wa muhtatiman, dan diakhiri bi'insiril yusra, dengan jari kelingking kaki kiri. Ay yakunu bi'insiri yusra yadaihi wa min asfala, maksudnya adalah dengan menggunakan jari kelingking tangan kiri melewati bagian bawah, mubtadi'an, dimulai bihinsiri yumna rijlaihi, dengan jari kelingking, dimulai dari jari kelingking kaki kanan, muhtatiman bihinsiri yusrohuma, diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri. Jadi caranya simpel ya. Misalkan ini kita kaki, ya, jadi caranya
semacam ini. Kita menggunakan jari ini dari kelingking ini. Kemudian kedua, ketiga, setelah kemudian kita juga dari sini sama. Nah, ini kan gambarannya ini nanti enak ketika kita itu berada di tempat berwudu yang ada tempat duduknya. Nah, jadi itu dari bawah ini ya dengan kelingking ini. Kemudian jari kaki itu kayak gini dimulai dari sini. Nah, kemudian mulai kaki kanan sama dari sini, 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 sini. Menggunakan jari kelingking tangan kiri. Itu semuanya karena memang mengikuti cara wudunya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa italatul hurrati bi ayyahsila ma'al wajhi muqaddama ra'sihi wa udunaihi wa sawhatai unuqihi. Kemudian disunahkan juga italatul hurrah. Hurrah itu maksudnya adalah membasuh bagian yang ada atau bagian yang berada di pinggir daripada batas-batas muka. Kemarin kan muka itu adalah bagian ini muka. Maka hurrah itu maksudnya adalah ketika kita membasuh muka, maka kita tidak hanya membatasinya dengan bagian yang wajib, tetapi kita juga membasuh bagian-bagian yang bertempelan dengan bagian wajib. Itu namanya hurrah. Jadi kita membasuh muka itu ke sini sampai ke bagian telinga belakang, kemudian sampai ke sini. Ini namanya italatul hurrah. Kalau dalam bahasa kita hadluz zaid ala qadril wajib. Jadi membasuh bagian tambahan dari bagian yang wajib dibasuh. Maka dalam bahasanya ini namanya hurrah. Kemudian wa italatu tahjilin, dan juga memperlebar atau memperpanjang tahjil. Kalau hurrah itu di bagian muka, maka tahjil di bagian tangan dan bagian kaki. Caranya bi'ayyah sila ma'al yadaini ba'dal adudaini, yaitu dengan cara membasuh ma'al yadaini beserta dengan kedua tangan, ba'dal adudaini sebagian daripada ini apa namanya? Apa ini? Siku. Jadi kan kewajiban kita itu kan membasuh itu hanya sampai kedua siku ini. Tetapi lengan siku kan tidak. Maka hurrah tahjil itu berarti kita membasuh kemudian sampai ke lengan siku bagian ini. Ini namanya tahjil. Begitu pula di kaki. Batasan wajib itu kan hanya kedua mata kaki. Maka kita membasuh sampai kepada betis. Maka itu juga termasuk namanya tahjil. Jadi kalau hurrah itu di bagian muka, tahjil itu di bagian tangan dan kaki. Wa ma'ar rijlaini ba'du saqaihi, dan juga membasuh bersamaan dengan kedua kaki itu sebagian betis. Wa hoyatuhu isti'abul adudi wasaqi. Wa hoyatuhu batas maksimalnya adalah isti'abul adudi wasaqi, meratakan atau membasuh seluruh bagian ini, bagian betis dan juga bagian lengan. Jadi sampai sini ini adalah batas sempurnanya. Kemudian kalau sampai kedua lutut itu adalah batas maksimal di dalam kaki. Maka itu namanya tahjil yang sempurna. Ya, kalau di dalam muka itu yang penting ini pinggiran batasan muka yang mengarah kepada kepala itu juga ikut dibahasai. Maka ini bahasanya dalam bahasa fikih itu namanya hurrah atau italatul hurrah. Wa dzalika li khabari syaikhaini. Kemudian semua itu li khabari syaikhaini didasarkan karena hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, hadis tersebut berbunyi inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin, ya, atau hurran muhajjalin. Ya, umatku kelak dipanggil pada hari kiamat hurran muhajjalin min atharil wudu'i. Mukanya dalam keadaan bersinar, tangan dan kakinya, kedua tangan dan kakinya juga dalam keadaan bersinar, min atharis sujud, min atharil wudu'i, karena itu adalah bekas dari berwudu. Ya, ini karena ini adalah hadis yang mendasarkan kepada kesunahan untuk berwudu.
Famanis tato aminkum ay yutila hurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menyempurnakan hurra atau membasuh muka, falyaf'al, maka hendaklah melakukan. Zada Muslimun, ditambahi oleh Imam Muslim, wa tahjilahu ay falyaf'al. Ya, ini adalah dasar. Jadi perintah kesunahan itu diambil dari perintah falyaf'al. Jadi ini amarnya itu adalah amar lil nadab, amar untuk kesunahan, bentuk perintah tetapi yang arahnya kesunahan, bukan bentuk perintah yang sunat ke wajib. Kemudian di sini sangat disunahkan karena bentuk perintahnya itu menggunakan fi'il mudhari. Jadi penekanannya itu, stressingnya itu lebih kuat daripada ketika menggunakan fi'il amar. Ini teori istinbat hukum itu semacam itu. Ayyud auna bidul wujuhi wal aidi. Maksudnya adalah kelak dipanggil dalam keadaan bersinar mukanya. Maksudnya mukanya putih itu maksudnya bersinar cerah-cerah. Ya, termasuk tangan dan kakinya, wal arjuli dan kaki-kakinya. Wa yahsulu aqallul italati bi hasli adna ziyadatin 'alal wajibi. Wa yahsulu aslul aqallul italati. Batas minimal itolah, baik itolah itu tadi baik itolatul ghurra atau tahjil, itu bisa didapat kesunahannya bihosli adna ziyadatin, dengan membasuh paling minimal tambahan alal wajibi, atas bagian yang wajib. Wa kamaluha bisti'abi ma marra, sempurnanya adalah dengan membasuh seluruh sesuatu yang telah disebutkan tadi. Itu maksudnya membasuh ini ya. Jadi misalkan batas minimal itu ketika batas wajibnya hanya sampai ke 2 siku, maka ditambahi 1 senti saja itu sudah cukup. Ya, tetapi kan tadi maksimalnya setengah, normalnya setengah, kesunahannya setengah yang seutuh, kemudian yang paling sempurna itu sampai kepada ini, sampai kepada ujung ini. Termasuk di dalam kaki juga. Yang penting itu lebih sedikit daripada batasan wajib, yang sekiranya itu lebih dari batasan wajib. Wa taslithu kullin min mahsulin wa mamsuhin, dan juga disunahkan ya mengulang sebanyak 3 kali, baik masing-masing di antara membasuh dan juga mengusap. Maksudnya mahsul itu anggota yang dibasuh ataupun anggota yang diusap. Ini semuanya dibuat 3. Artinya apa? Sunnah wudhu itu sebanyak 3 kali. Maka membasuh muka juga sebanyak 3 kali, membasuh kedua tangan juga sebanyak 3 kali, mengusap sebagian kepala juga sebanyak 3 kali, membasuh kedua kaki juga sebanyak 3 kali. Kemudian wadalkin, dan juga termasuk dalam semuanya kesunahan-kesunahan yang tadi itu disunahkan juga dilakukan sebanyak 3 kali. Watahlilin, dan juga menyela-nyela, ini juga disunahkan 3 kali. Wasiwakin, dan juga siwakan juga sebanyak 3 kali. Wa basmalatin, dan juga membaca basmalah sebanyak 3 kali. Wa dzikrin aqibahu, dan juga ini bisa dibaca wa dzikrun wa yusannu dzikrun aqibahu, ini juga boleh. Atau wa dzikrin aqibahu taslitsu dzikrin aqibahu, ini juga boleh. Lil ittibai fi aktsar dzalik, karena mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam semua itu. Wa yahsulu taslisu bi haslil yadi masalan walau fi ma'in qalilin idza harrakaha marratain. Kesunahan taslis tersebut, kesunahan mengulang sebanyak 3 kali tersebut bisa didapatkan bi hamsil yad, dengan menenggelamkan air tangan, masalan sebagai contoh, fi ma'in qalilin, pada air yang sedikit kurang dari 2 kula. Idza harrakaha marrataini, ketika kita menggerakkannya 2 kali. Jadi kalau misalkan di keran itu jelas bisa kita lihat dan bisa kita laksanakan secara mudah. Tetapi kalau misalkan kita wudunya di kolam atau di bak mandi, maka cukup ketika kita memasukkan hanya digerakkan saja, maka itu sudah dapat kesunahan taslis. Ini lebih simpel. Kalau wudunya itu di dalam bak mandi, ya, meskipun airnya kurang dari 2 kula, ya, tetapi kan nanti dengan catatan ini harus berpindah-pindah tempat.
Karena mustakmal itu ketika membasuh wajib, tetapi kalau membasuh sunnah maka tidak ada mustakmal. Sehingga di sini meskipun airnya sedikit, ya kurang dari 2 kula, ketika kita membasuh wajib maka kewajiban sudah dapatkan. Maka ketika kita menggerakkan sunnah yang kita dapat. Nah, itu semacam itu. Kemudian walau raddada ma'al ghuslati tsaniyati. Ya meskipun kita juga menggerak-gerakkan atau meskipun juga kita membolak-balikan air basuhan yang kedua, ini juga dapat kesunahan. Maksudnya nih, kita wudhu, setelah wudhu ini kan sudah selesai. Air yang masih ada di dalam anggota kita misalkan usapkan lagi, itu juga mendapatkan kesunahan selagi air tersebut adalah air yang masih bisa mengalir di atas kulit kita. Ya, meskipun itu nanti ada khilaf, sebab ketika di dalam kitab ini, ketika kita menggunakan redaksi hoya itu walau, wain, meskipun ini berarti di situ sebuah indikasi kalau di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi ulama ada yang mengatakan itu tidak dapat kesunahannya, ada yang mengatakan dapat kesunahannya. Yang dipilih oleh musannif di sini adalah mendapatkan kesunahan. Jadi biasanya indikasinya menggunakan hoya. Dan ini adalah redaksi yang memang digunakan oleh kebanyakan ulama-ulama zaman dahulu. Tujuannya untuk apa? Untuk menyingkat ucapan tetapi penuh dengan makna. Jadi sebuah kalimat itu singkat tetapi makna yang ingin disampaikan itu banyak. Maka mereka lebih menggunakan kata-kata hoya. Ini rumus di dalam fikih. Jadi ketika kita belajar fikih itu kita harus tahu pintu masuknya dulu. Atau kalau kita belajar fikih itu kita harus belajar madkhal. Belajar fikih Syafi'i harus ada madkhal ila madhabil Imam Syafi'i, harus itu. Hasolalahu aslu sunnatit taslisi kamastadharuhu syaikhuna. Maka kita juga mendapatkan asal kesunahan taslis, yaitu kesunahan memperbanyak 3 kali, kamastadharuhu syaikhuna, sebagaimana diperjelas oleh syaikhuna, yaitu guru kita Imam Ibnu Hajar. Maksudnya istidhar itu maksudnya kayak gini. Ada perdebatan di antara ulama. Lalu di situ ulama tidak menjelaskan mana yang jauh lebih baik. Lalu kemudian Imam Ibnu Hajar memberikan keterangan justru yang sunnah itu yang semacam ini. Ya, meskipun air tersebut itu adalah air bekas basuhan yang pertama, tetapi ketika digerakkan itu nggak jadi masalah. Tetap bisa mendapatkan asal kesunahan. Itu masih daripada istidharu. Jadi berusaha untuk mengkaji ulang lalu memunculkan kembali hukum sebagaimana hukum-hukum yang hukum-hukum yang telah diucapkan oleh ulama sebelumnya. Kalau memang sebelumnya ada yang mengatakan wala yujzi'u taslisu utbin qabla itmami wajibi huslihim wala ba'da tamamil wudu wala yujzi'u taslisu utbin. Maka ya, kesunahan taslis itu tidak tercukup atau tidak mencukupi kalau kita belum membasuh wajib secara utuh. Maksudnya kayak gini, kalau yang wajib belum kita dapat, maka kesunahan setelahnya itu belum kita dapat. Misalkan kita membasuh kedua tangan sampai siku, tetapi ternyata belum menyuluh ke seluruh kulit, maka ini wajib belum sempurna. Maka ketika kita basuh yang kedua kalinya, maka itu belum dihitung kesunahan yang pertama, tetapi itu sebagai penyempurna daripada hal yang wajib. Maka kita basuh lagi yang ketiga kalinya, tetapi dia dihitung kesunahan yang pertama. Dan seterusnya. Begitu pula di dalam muka. Kita membasuh muka, tetapi ada sebagian muka yang belum terjangkau oleh air. Maka ketika kita sunnah taslis, maka sunnah yang kita lakukan tersebut belum dianggap sunnah, karena itu untuk menyempurnakan yang wajib. Maka dengan bahasa yang simpel, kesunahan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kalau kita itu setelah menyempurnakan hal-hal yang wajib. Maka yang sunnah itu dilakukan setelah kita melakukan perkara yang wajib. Itu semacam itu. Wa yukrahu an-naqsu minas salasi. Dan dimakruhkan mengurangi dari 3 kali basuhan kaziyadati alaiha, sebagaimana dimakruhkan menambahi 3 kali. Jadi itu harga paten ya, sunnah 3 kali. Tidak bisa kita 4 kali, 5 kali atau 6 kali atau 7 kali, ataupun dikurangi hanya 2 kali, maka tidak. Atau hanya membasuh 1 kali. Ini hukumnya makruh.
Kalau makruh itu kan berarti ditinggalkan itu ya, Tidak apa-apa. ditanggalkan Mendapat itu pahala. mendapat pahala, tetapi ketika dilaksanakan juga tidak menjadi mengapa. Itu namanya makruh. Ai biniyatil wudu'i, maksudnya dengan niat wudu. Berbeda kalau tidak dengan niat wudu, maka nggak jadi masalah karena itu tidak masuk ke dalam rangkaian ibadah. Kama batahu jam'un, sebagaimana dikaji oleh sekelompok ulama. Wa tahrumu min ma'in mauqufin alat tatahuri. Haram kita mengikuti atau menggunakan, haram kita melakukan sunnah taslis, sunnah membasuh sebanyak 3 kali kalau wudhunya kita itu dari air yang diwakafkan untuk berwudhu. Jadi kalau ada tulisan air ma'un mauqufun lil mutawaddi, maka kita wudhunya haram untuk taslis. Jadi kita hanya al-iktisar ala qadril wajib. Jadi hanya membatasi kepada bagian wajib. Termasuk juga ketika debit air itu sekiranya sangat ngepres. Sedangkan orang yang ingin berwudu banyak, maka di situ kita juga tidak boleh wudu dengan mengikuti sunnah taslis, tapi cukup 1 kali meringkas kepada bagian yang wajib. Itulah fikih ya. Far'un hada far'un. Ya'khudu syaqu asna al-wudu'i fi isti'abin aw 'adadin bil yaqini. Maksudnya ini, orang yang ragu ketika ragu di tengah-tengah prosesi berwudu, ya, ragu di dalam apa? Isti'abin. Apakah yang kita basuh sudah merata ke seluruh anggota atau belum? Au adadin, atau ragu di dalam bilangan, apakah saya ini sudah membasuh sebanyak 2 kali, 1 kali, 3 kali, ataukah saya baru beberapa kali saja. Jadi ragu 1 kali atau 2 kali, 1 kali atau 2 kali. Maka di sini adalah akhudha bil yakin, maka mengambil dengan keyakinannya. Keyakinan di dalam fikih itu adalah yang terkuat ya. Aturan mainnya kayak gini. Ketika kita ragu di dalam sholat 1 rakaat atau 2 rakaat, maka yang yakin adalah 2 rakaat. Kenapa? Sebab ketika kita mengambil 3 rakaat, maka rakaat yang ketiga ini ihtimal. Ihtimal itu bisa juga dilaksanakan, bisa juga tidak dilaksanakan. Maka itu tidak yakin. Berbeda kita yakin 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat. Kita mengambil yang 2 rakaat. Maka ketika kita ragu 3 sedangkan kita mengambil 2, maka jelas ketika kita ragu 3 pasti kita melewati yang 2. Berbeda kalau kita ragu 2 atau 3, kita ngambil yang 3. Maka yang bagian yang ketiga itu tadi, itu kan muhtamil. Bisa jadi telah dilakukan, bisa jadi belum dilakukan. Maka itu bukan yang yakin. Termasuk istiab. Kita sudah meratakan anggota atau belum. Maka yang yakin adalah belum meratakan. Li'annal asla ada istiab. Maka kita ngambil yakin, maka kita ngambil yakin yaitu belum meratakan ke seluruh anggota. Ketika kita ragu, saya mengusap 2 kali atau 3 kali, maka yang yakin adalah 2 kali. Ini hukumnya wajib, wujuban bil wajibi di dalam hal yang wajib, wanadban bil mandubi, dan sunnah di dalam hal yang sunnah. Walau fil ma'il mauqufi, meskipun di dalam air yang diwakafkan. Karena memang ini wajib. Air wakaf itu bisa digunakan hanya sebatas kepada hal-hal yang bersifat wajib. Kalau hal-hal tersebut tidak wajib, maka itu tidak boleh. Jadi air wakaf itu dikhususkan kepada hal-hal yang bersifat wajib. Amma syakku ba'dal faroi fala yu'athir. Adapun ragu setelah kita selesai, fala yu'athir, maka itu tidak berpengaruh. Sedap keraguan itu tidak berpengaruh setelah kita selesai prosesi ibadah, kecuali ragu di dalam niat. Kalau niat itu beda. Ini yu'athir walau ba'dal faroi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pembahasan syak itu ada di akhir.